Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Fitri dengan NIM 120310003. Saya mahasiswa program studi Teknik Biosistem Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Baik, kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal yang berjudul Penelitian Ekstraksi Areal Jagung dan Monitoring Pertumbuhan berbasis algoritma machine learning dan data penggunaan jauh multisumber. Nah, tugas kali ini yaitu tugas sistem informasi pertanian. Baik, langsung saja. Adapun table of contents dari penjelasan saya kali ini yaitu ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup. Untuk pendahuluannya sendiri, di mana penelitian ini membahas penggunaan teknologi pengindaan jauh dan algoritma pembelajaran mesin untuk mengeksplorasi luas lahan jagung dan memantau pertumbuhannya. Kedua, studi penelitian ini difokuskan pada wilayah otonom di Hungingsha di Tiongkok dan menunjukkan penggunaan platform Google Earth atau GEE untuk memetakan area penanaman jagung dan melacak pertumbuhannya. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode klasifikasi hutan acak atau random forest menghasilkan akurasi yang lebih baik dalam mengekstraksi area penanaman jagung dan kombinasi data citra modis dengan mode pembedaan NDPI memungkinkan pemantauan frekuensi tinggi terhadap pertumbuhan jagungnya, populasinya yang tinggi gitu kan. Jadi yang terakhir itu studi ini memperkenalkan pendekatan baru untuk mengekstraksi tanaman jagung secara akurat dan pemantauan pertumbuhan dengan frekuensi tinggi yang dapat memberikan dasar ilmiah yang berharga bagi pemerintah setempat dan Departemen Pertanian yang pastinya. Selanjutnya ada bahan dan metode di mana setelah kita ketahui kan, kita akan meneliti pada wilayah otonom di salah satu Tiongkok. Gambaran umum wilayah studinya itu sendiri memiliki wilayah dengan luas budidaya sekitar 592,47 km persegi dengan 77,33 km persegi lahan budidaya terdaftar dan 173,3 km persegi dari lahan budidaya yang sebenarnya. Nah, jarak antar 607,3 km persegi sebagian besar lahan telantar yang tereklamasi, terutama di lereng bukit dan tepi sungai, bersifat terbuka dan datar, sehingga memudahkan pengembangan dan pemanfaatan skala besar di wilayah tersebut. Nah, untuk pemprosesan data gambar perindahan jauh ini, pemilihan periode citranya didasarkan pada siklus pertumbuhan tanaman jagung guna meningkatkan ketersediaan citra seperti digambar pada tabel 2. Nah, penggunaan penandaan pita QA60 ini membuktikan peroleh citra penghinaan jauh dengan Sentinel-2 bebas float. Pendekatan ini memfasilitasi pengambilan gambar yang menunjukkan konten float itu kurang dari 30%. Kita bermula dari Sentinel-2, itu koleksi gambar. Selanjutnya data proses awal dan fitur konstruksi. Dari fitur konstruksi ini kita melanjut ke sistem vektornya dengan menggunakan metode acak. Ada dua yang kita gunakan, metode acak sama mesin vektor. Dari posisi evaluasi ini, selanjutnya kita mengklasifikasikan menggunakan tinggi posisinya. Selanjutnya, kita akan melakukan sampel pelatihan dan ekstrak dari luas lahan jagung yang digunakan, terus data statistik verifikasi. Nah, dari data statistik verifikasi ini divalidasi, disahkan oleh statistik buku tahunan, gitu. Dan dari ekstraksi dari luas tanaman jagung itu, luas tanaman sebesar itu diambil dari gambar modis koleksinya, terus data prosesan awal, terus dilakukan MDPI, kita memvalidasikan dengan menggunakan MDPI, perbedaan perhitungan dari tahun-tahun sebelumnya, terus terakhir itu pemantauan pertumbuhan jagung pada tahun 2021 penelitiannya ini. Nah, dengan metode klasifikasi hutan acak, itu kita awal-awalnya pada metode klasifikasi hutan acak ini, hutan acak pertama kali diusulkan pada tahun 2001 sebagai algoritma yang menggunakan pohon keputusan sebagai unit dasar dari merakit beberapa pohon keputusan. Nah, dapat menangani sampel masukan dengan fitur dimensi tinggi dan tidak sensitif terhadap overfitting. Algoritma random
Flores ini dapat menangani sampel masuk kan dengan fitur multidimensi dan tidak memerlukan reduksi dimensi dan juga dapat memperoleh perkiraan kesalahan pembangkitan internal yang tidak bias selama proses pembangkitan dan memperoleh hasil yang baik untuk masalah standar tanpa banyak uh, dibung dibuding parameternya. Terus algoritma hutan acak ini merupakan teknik yang banyak digunakan di bidang pembelajaran mesin atau di apa mesin learning khususnya dalam domain klasifikasi yang diawasi. Perkembangan keseluruhan metode ini diilustrasikan pada gambar 3 ini, yang dimana uh, hasil hasil himpunan data menjadi acak contoh, di mana acak contoh itu juga bakal ada menjadi 3 bagian, X1, X2, X3, atau apapun bagian yang dihasilkan nantinya. Terus, maka dari setiap pembagian itu ada keputusan masing-masing dan caranya masing-masing untuk me-reverdo dan menganalisis hasil klasifikasinya. Nah, algoritma hutan acak ini banyak digunakan dalam bidang perindaan jauh untuk tugas-tugas seperti klasifikasi gambar, terus optimasi fitur. Nah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh berbagai keunggulannya, termasuk kecepatan pelatihan yang cepat, berkurangnya resiko overfitting, dan kemampuan menangani beragamnya kumpulan data secara efektif. Baik, selanjutnya ada metode validasinya. Nah, di mana metode validasi ini itu hasil dari mengekstraksi tindakan dari matriks itu, membanding terbukti benar atau tidak oleh pembandingan data areal jagung dan data dunia yang nyata dalam buku statistika tahunan. Hasil klasifikasi sebagai besar klasifikasi pembelajaran mesin ini dievaluasi menggunakan statik kuantitatif. Poin validasi digunakan untuk membuat matrik konfusi yang kemudian digunakan untuk menghitung akurasi keseluruhan, akurasi produsen, akurasi penggunaan, dan koefisien kappa. Nah, akurasi keseluruhan ini atau OA itu mengacu pada proporsi pixel yang digunakan selama proses kategorisasi dibandingkan dengan jumlah toko pixel yang terlibat. Nah, rumusnya ini itu ada OA sama dengan sigma N sampai I sampai N sama dengan 1, PII per N atau jumlah total sampel dikali 100. Gitu. Selanjutnya ada akurasi produsen. Akurasi produsen atau PA% ini mengacu pada kemungkinan bahwa data referensi kebenaran dasar untuk kategori tertentu mengacu pada kemungkinan bahwa data referensi kebenaran dasar untuk kategori tertentu diklasifikasikan secara akurat dalam klasifikasi tertentu. Rumusnya dihitung menggunakan persamaan PA atau akurasi produsen sama dengan jumlah sampel berturut-turut per jumlah sampel dalam baris dikali 100. Terus, persentase poin tes yang diklasifikasi dengan benar di dalam kategori tertentu pada peta klasifikasi berfungsi sebagai indikator akurasi penggunanya. Seperti akurasi penggunaan ini, dengan rumus yang digunakan yaitu UA sama dengan jumlah sampel berturut-turut per jumlah sampel dalam baris dikali 100. Nah, akurasi pengguna ini merupakan representasi dari perhitungan. Ada dua jenis konsistensi yang dilihat oleh koefisien kappa. Nah, koefisien kappa ini kesesuaian antara pengambilan sampel dari klasifikasi referensi dan kesesuaian antara klasifikasi otomatis dalam data referensi. Koefisien kappa ini dikategorikan menjadi 5 kelompok yang berbeda untuk menunjukkan tingkat koefisiensi yang bervariasi dari 0,0 hingga 0,20 mewakili tingkat yang sangat rendah. 0,21 sampai 0,40 menunjukkan tingkat rata-rata dan 0,41 hingga 0,60 menunjukkan tingkat sedang, sedangkan untuk 0,61 hingga 80 menunjukkan tingkat tinggi, dan terakhir itu 0,81 hingga 1 menunjukkan tingkat konsistensi yang hampir sempurna. Dengan rumus kappa itu sendiri sama dengan jumlah total kategori dikali koefisien keseluruhan, terus kita ulangin, maaf, kappa itu dengan rumus jumlah total kategori dikali sigma I sampai N sama dengan 1 dikali jumlah sampel berturut-turut dikurang sigma I sampai N sama dengan 1 dikali jumlah total sampel dalam kolom dikali jumlah sampel berturut-turutnya per jumlah total kategori pangkat 2 dikurang sigma I sampai N sama dengan 1 dikali jumlah total sampel dalam kolom
dan dikali jumlah sampel berturut-turutnya. Nah, selanjutnya ada ekstraksi informasi pertumbuhan jagung. Setelah pemilihan metode klasifikasi yang menghasilkan akurasi lebih tinggi, maka ditentukan luas tanaman jagung di dalam wilayah penelitiannya ini selanjutnya, masker yang memiliki areal tanam jagung di wilayah penelitian dihasilkan dan area tersebut diperkirakan dengan mengintegrasi data gambar modisnya untuk menjaga integritas data dan memitigasi dampak dari tutupan awan. Selanjutnya, data gambar tersebut digabungkan menggunakan Normalis Difference Vegetation Index atau NDVI. Nah, NDVI ini pada tingkat maksimum dilanjutkan dengan menggunakan model perbedaan NDVI untuk menilai pola pertumbuhan jagung sepanjang musim tanamnya. Nah, rumus NDVI ini sendiri nilai di mana untuk nilai periode yang sama tahun sebelumnya sama dengan nilai gambar sintetis tahun 2021 dikurang nilai maksimum pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, hasil analisis yang kita akan dapatkan itu yang pertama ada perbandingan akurasi support vektor mesin dan random forest classification. Dan kedua yaitu hasil pemantauan wilayah dan ketiga itu hasil uji pertumbuhan. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang perbandingan akurasi support vektor mesin dan random forest classification. Di mana pixel titik sampel dari gambar penelitian yang dipilih ini dan matriks konstruksi dari sampel validasi digunakan untuk mencari akurasi keseluruhan atau OA, akurasi producer, akurasi pengguna, dan koefisien alfa. Nah, tentunya temuan ini ditampilkan informasi tambahan. Matriks akurasi keseluruhan dan akurasi prosedur produsen dipilih untuk tujuan perbandingan. Dan hasil yang terkait diilustrasikan dalam gambar grafik ini. Masing-masing dari pertemuan menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi hutan acak mengungguli metode support vektor mesin atau SVM. Nah, pada penelitian selanjutnya, hasil klasifikasinya yang berasal dari pergabungan gambar modis dengan metode random forest digunakan untuk mencari pertumbuhan tanaman. Jadi bisa kita lihat bahwa evaluasi akurasi klasifikasi secara keseluruhan, tingkat yang mendekati 1 atau random forest itu lebih tinggi dibandingkan support vektor mesin. Nah, yang dimana semakin mendekati 1 nilainya akan semakin baik. Dan begitu juga pada evaluasi koefisien kapanya, yang dimana nilai dari random forest classification-nya itu lebih tinggi dibandingkan support vektor mesin. Gitu. Selanjutnya kita ke hasil analisis pemantauan wilayah, di mana platform dari Google App-nya itu digunakan untuk membuat fitur gambar Sentinel-2A dari metode. Dan metode acak, hutan acak, yang digunakan untuk menentukan area distrik yang ditanam dari wilayah sebelum 2017 hingga 2021. Pendekatan ini memungkinkan perkiraan data yang efisien, pemrosesan foto penghinaan jauhnya. Para penelitian mampu menganalisis dan menggambarkan secara efisien susunan geografis hingga budidaya jagung di titik Hungnong. Dilihat pada wilayah A ini, bahwasanya menunjukkan sebaran tanaman jagung di distrik Hunong setiap tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, di mana yang putih merupakan wilayah non penanaman jagung atau bukan tanaman jagung. Sedangkan yang hijau itu wilayah yang ditanam oleh tanaman jagung. Wilayah ini terdapat beberapa tempat penanaman jagung yang terlihat sepanjang aliran Sungai Kuning yang terletak di wilayah tengah dan selatan wilayah penelitian. Selain itu, terdapat beberapa tempat penanaman jagung yang terlihat sepanjang aliran sungainya. Nah, wilayah barat itu dicirikan oleh adanya medan yang curam. Medan yang curam terutama disebabkan oleh penggunungan helan. Akibatnya, kawasan ini lebih banyak memperlihatkan pembukitan dan pegunungan.
Nah, dilihat pada tahun 2017, daerah ekstraksinya itu sekitar 8.452 dan wilayah statistiknya 8.426, skala mutlaknya 26, dan skala relatifnya 0,3. Di mana untuk relatifnya itu sendiri lebih besar di tahun 2018, sekitar 3,3%. Untuk skala um, kesalahan mutlaknya itu kebanyakan pada tahun 2020 sebesar 454. Dan untuk statistiknya paling besar itu pada tahun pada tahun uh, 2020 sebesar 9.573. Dan lebih besar lagi pada tahun 2021. Baik, selanjutnya yang terakhir itu adalah perubahan NDPI pada areal penanaman jagung. Hasil ujinya pertumbuhannya itu. Pertumbuhan jagung di wilayah studi pada Mei sampai September 2021. Nah, gimana perubahan NDPI pada areal penanaman jagung ini? Awal Mei di merah ini yaitu tingkat pada awal Mei, terus setelah bulan Mei, terus awal bulan Juni, setelah bulan Juni itu menunjukkan bahwasanya peningkatan NDPI dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, dari perubahan NDPI ini pada area penanaman jagung pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya pada tentang pertumbuhan jagung di wilayah studi pada Mei sampai September ini lebih baik dari tanaman tahun sebelumnya itu pada Mei tahun 2021. Dilihat sebesar 70,5% atau 0,73%. Dan paling kecil itu pada bulan Juni 2021 sebesar 0,07%. Nah, seperti tahun sebelumnya yaitu pada Juni 2021, kalau dilihat dari tahun sebelumnya itu paling besar yaitu 0,93%. Dan untuk lebih buruknya itu yang paling kecil juga bisa kita lihat dari 0,01 dan yang paling bagus itu pada Mei 2021 karena tidak ada keburukan dari tahun sebelumnya. Sebaran jumlah jagungnya bisa dilihat pada persebaran titik ini, bahwasanya kita lihat di bulan Mei itu tidak ada yang merah. Warna merah menunjukkan daerah pertumbuhan yang sangat buruk dibandingkan tahun sebelumnya, warna kuning menunjukkan pertumbuhan yang sama seperti tahun sebelumnya, dan warna hijau menunjukkan daerah dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat pada bulan Mei itu sama sekali tidak ada gambar peta yang merah dibandingkan pada Juli itu ada sedikit, Juli juga ada, Agustus ada, dan September itu lumayan banyak peta yang berwarna merah. Nah, suhu rata-rata sinar mataharinya juga menunjukkan agak ada kesamaan, gitu kan. Nah, rata-rata jumlah sinar matahari pada bulan Mei sampai Juli 17 sampai 20 juga sama, nggak ada perbedaan gitu. Nah, baik kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan GAA untuk memiliki akses ke data gambar Sentinel-2 dan Moody's memastikan hal itu terdapat pada data dan sumber daya pertumbuhan yang lebih cepat. Penelitian ini menggunakan metode support vektor mesin dan metode klasifikasi hutan acak untuk tujuan yang mendukung klasifikasi area tanaman jagung. Temuan menunjukkan bahwa pendukung mesin vektor ketika dihitung menggunakan matriks hitung menunjukkan akurasi keseluruhan rata-rata 96,6%. Selain itu, rata-rata koefisien kapanya sebesar 0,734 dan rata-rata akurasinya menunjukkan 50,2% dan rata-rata akurasi produsen sebesar 55,9%. Algoritma hutan acak ini menghasilkan rata-rata akurasi keseluruhan sebesar 98,9%, sebagaimana ditentukan oleh matriks konfusi. Selain itu, rata-rata koefisien kappa ini ditentukan sebesar 0,996. Kata-kata akurasi penggunaan kata-kata akurasi produsen diamati masing-masing sebesar 97,7% dan 99,2%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma klasifikasi hutan acak sangat baik dalam mengidentifikasi jagung, sehingga menjadikan alat yang berguna untuk membedakan jagung yang ditanam dan melakukan analisis
statistik di wilayah penelitian. Secara umum, tahun 2020 menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam identifikasi jagung. Algoritma klasifikasi mesin hutan acak dan vektor pendukung menunjukkan koefisien kappa yang tinggi. Selain itu, akurasi keseluruhannya lebih baik dari 90%, yang menunjukkan bahwa hasil identifikasi dan plot sampel validasi sangat mirip. Yang kedua, yang dapat kita simpulkan juga dari penelitian ini, menggabungkan keunggulan penggunaan dua database, penghinaan jauh, Sentinel-2 dan MODIS. Nah, untuk secara efektif melacak pola pertumbuhan jagung di distrik Hunong, Tiongkok ini selama tahun 2021, hal ini memastikan adanya relosi temporal tingkat tinggi. Pertumbuhan jagung di distrik Hunong pada tahun 2001 ini juga menunjukkan kinerja yang sebanding atau meningkat pada tahap pembibitan, tahap bintin, tahap awal pencabutan, dan penyemprotan benang sari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, akibat cuaca dan faktor lain, laju pertumbuhan tahan melambat pada bulan Agustus. Dan proporsi daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan juga peningkatan yang progresif. Meski demikian, pertumbuhan jagung secara keseluruhan di distrik Hunong Tiongkok pada tahun 2021 melampaui pertumbuhan per tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai artikel dari penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.